sexually active. Ini merangsang. Bukannya merangsang tadi, membuat pola-pola kepada anak kita. Jadi kalau misalnya kita lagi naik sepeda motor, ada orang lewat nih, kita ngapain? Kita rem kan? Remnya belum. Kenapa? Karena dopamin ngalir kemari. Menyusutkan otak ini, rem blong. Lalu pola-pola yang tadi yang ketelanjangan segala macam dilakukan itu tadi, itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain Bu Eli, harusnya bukan hanya semua kesalahan dipikul oleh pelaku, tapi juga orang tua harus bertanggung jawab. Pertama sekali kesalahannya adalah para orang tua. Jawab. Acara kita ini saya harapkan menyadarkan kita bahwa satu, kendali di tangan ayah. Pulangkan ayah ke rumah, jadikan dia ayah, baru menjadi pencari nafkah. Ini anak-anak ibu yang laki-laki nih, ya, enak siap jadi suami ya sayang. Bukan, soalnya kami keliru sebagai orang tua. Ya, kami tidak memperhatikan bahwa gizi itu ada 3. Gizi fisik, gizi jiwa, gizi spiritual. Ini jiwa dan spiritual ini kurang karena tujuan utama kita adalah keberhasilan akademis. Itu anak bukannya tidak, dia terpelajar pembunuh ini, tapi belum tentu terdidik. Bedakan apakah pengasuhan kita menghasilkan anak-anak yang terpelajar atau terdidik. Oke, ya. Mbak Lita, Anda kan mendampingi 11 kasus serupa, tadi Anda sebutkan ya, hingga saat ini juga masih berlangsung. Apakah betul juga tadi disampaikan oleh Bu Eli gitu, memang sebagian besar pasti faktornya adalah karena pola asuh keluarga? Saya bilang bahkan peran ayah di sana juga pengaruh cukup besar. Betul sekali, betul sekali. Karena dari yang 11 itu mereka anak-anak, memang anak-anak sekolahan, anak-anak yang butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun orang tuanya kan bekerja, semuanya bekerja. Nah, diabaikan, jadi terabaikan. Jadi dia mencari ladangnya sendiri atau mencari kenikmatannya sendiri berdasarkan apa yang dilihat dan dicerna di dalam diri dia. Salah satunya adalah gadget. Gadget itu adalah fungsi dari apa yang dia mainkan, apa yang dia aplikasikan dalam diri dia, itu semuanya terlihat dari gadget ini. Seperti contohnya, dia melihat porno, film porno dan sebagainya. Dia merasa bahwa hal itu biasa. Karenanya waktu saya interview itu, dia bilang, saya pernah lihat bapak saya melihat itu. Akhirnya meniru kan, gitu loh. Jadi turun. Kok bisa-bisanya kamu melihat itu? Iya, karena bapak saya dan masih usia dia 11 tahun masih tidur sama orang tuanya. Dia melihat kelakuan bapaknya sedang bersetubuh. Dan itu di sana ya secara tidak sadar kemudian itu mempengaruhi psikologis anak gitu kan ya? Betul dong, itu udah pasti. Karena apa yang dilihat dan dicerna, dia pasti direkam. Dan bagaimanakah dia bisa mengaplikasikan, kok saya ingin fantasi kan, muncul fantasi. Akhirnya dia aplikasikan dalam kehidupan nyata. Siapa orangnya? Ya orang-orang terdekat, yaitu teman-temannya. Seperti itu. Dan saya bilang, kenapa kok kamu bisa melakukan hal ini sebegitu mudahnya? Kamu tidak merasa bersalah. Saya begini aja, saya di sini aja, bapak saya belum datang. Wow. Begitu. Tapi sudah jelas orang-orangnya siapa. Dari ke-11 orang itu orang-orangnya siapa. Jadi satu orang bisa berdua kelakuannya. Ada satu orang lagi, ada yang 3 orang. Jadi mereka melakukannya itu berkelompok. Tidak sendiri. Karena kalau sendiri merasa kekuatannya tidak muncul. Mereka usia-usia yang 15 tahun ke bawah itu kan kayak peer group gitu ya. Dia berkelompok dan memang kesalahan dari faktor keluarga itu saya rasa memang perlu diadakan edukasi yang lebih mendalam. Tapi ya, Mbak, Bu, ya. kenapa mereka bisa lepas kontrol? Apakah tidak ada saringan? Mereka kan di kurikulum SD, SMP kan harusnya mendapatkan pelajaran agama. Kok bisa amoral semuanya? Ini Kok dia bisa amoral? Ketidakberhasilan orang tua dalam menanamkan moral ya. Moralitas. Dia tidak membentuk karakter anak ini menjadi seorang yang kuat. Dia tidak bisa membentuk mental anak ini menjadi seorang yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Artinya dia tidak mendapatkan agama secara baik. Dia juga sex education
pada saat dia masih kecil juga tidak. Kelekatan antara orang tua juga tidak. Dia tidak mendapatkan hal itu. Jadi semua itu kembali kepada keluarga. Apabila keluarga sudah memberikan satu asupan yang baik, saya rasa dimunculkan di mana saja di dalam dunia luar, dia akan bisa diterima dan dia bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Seperti itu sih. Bu Rustin, apakah memang faktor satu-satunya bisa disalahkan adalah memang keluarga di sini, pola asuh? Iya, gini deh, yang saya tangani juga di lapangan ya, kebanyakan mereka memang dari keluarga yang nggak mampu. Itu jujur aja. Dan bagaimana mereka nggak akan melihat orang tuanya berbuat, lawang rumahnya aja ukuran 6x3, ya mepet-mepet gitu, nggak ada pintunya, paling cuman korden tok gitu kan. Nah itulah yang harus ada. Kalau dulu ya di kampung-kampung tuh ada yang namanya rembuk desa. Kan ada namanya PKK, itu bisa loh ibu-ibu itu bantu melihat misalnya oh rumahnya kayak begini, ini mau dikasih gimana kalau ini bukan korden, pakai pintu dari triplek juga bisa misalnya kayak gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang harus disosialisasikan. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang nggak punya rumah. Yang empet-empetan lah mbak, empoknya di situ, kakaknya di situ, jadilah mereka nontonlah ini gaya yang beda lagi kan gitu. Jadi banyak hal. Kemudian yang kedua lagi adalah saya nggak tahu ya, saya sering banget diundang ke gedung ini untuk bicara tentang hal-hal yang seperti ini. Kasus-kasus waktu itu ada 300 anak lah yang hamil di luar nikah dan minta dikawinkan dengan teman-temannya yang sebaya, yang akhirnya mereka harus keluar dari sekolah dan saya pertanyakan masa depannya gimana nih. Masa begitu keluar hamil nggak sekolah umpamanya seperti itu. Muncul kayak apalah dari Departemen Pendidikan dan itu harus kalau begitu bikinkan sekolah umpamanya, ini salah satu contoh aja, harus ada solusi. Kemudian juga kasusnya Nunung yang di Bengkulu atau di mana itu Mas, Jambi ya, itu juga berpuluh tahun udah nggak ada juga diselesaikan dengan secara hukum, kayak polisinya gimana enggak juga. Jadi ya istilahnya kalau sekarang tuh kita memang bicara tapi harus tetap dibicarakan. Nah kemudian juga yang namanya punten sayang, kalau bicara tentang kebinatangan, saya nggak pernah melihat binatang itu jahat, binatang itu galak, yes, tapi dia itu memperkosa nggak pernah. Binatang itu kalau dia itu bersetubuh, berarti dia untuk reproduksi aja. Tapi ini bukan, kalau ini udah iblis kalau saya bilang nih, nggak bener nih. Tapi ini juga kesalahan kita. Banyaknya kasus-kasus yang dibiarkan sampai sekarang. Kita bicara di sini, udah kenceng banget nih ngomongnya. Bahkan tapi tingkatannya nanti juga makin Bu, makin sadis, ya makin sedih dan juga makanya makin marah karena yang terjadi. ditonton juga makin banyak. Baik secara ini maupun secara di kamar itu tadi di dalam ruangan mereka, dan itu tidak bisa kita salahkan. Yang miris lagi ini bukan mereka cari, bisa jadi yang berbau pornografi itu datang dengan sendirinya di gawai mereka. Iya. Media sosial otomatis gitu. Makin banyak Mas gitu loh. Jadi ini hal-hal seperti ini ya. I'm sorry to say, agama kita kemana ya Mbak ya? Gimana caranya mendidik ini? Nah ini yang harus ada jawaban dari guru-guru agama nanti ke depan. Harus berubah. Saya nggak mau lagi ngomong belakang karena percuma juga. Orang nggak diapa-apain juga sih. Jadi gimana nggak banyak contoh yang mereka, itu nggak apa-apa kok, itu nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Ya aja dia terus aja seperti itu. Tapi kalau ada efek jera yang ditunjukkan dan secara viral kemudian ditunjukkan ini loh, kalau kamu berbuat seperti ini ada efek jeranya. Ini nggak ada. Terus mau diapain? Terus kalau hanya dibilang untuk ini direhabilitasi, tidak cukup seperti itu. Saya memang dulu menolak untuk penjara anak ya. Tapi ada dong caranya untuk membuat anak ini jera. Betul ya Ibu Risman? Terima kasih ya Mbak. Mohon maaf saya tambahkan sedikit ya. Kita sekarang berada dalam era revolusi seks. Istilah daripada pebisnis pornografi, sexpectation. Jadi ekspektasi orang itu dibentuk di sekitar seks. Ya, bisnis pornografi yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari penjualan senjata gelap.
Luar biasa keuntungannya, ya. Oleh sebab itu gitu, mereka membuat Yusuf. Jadi jangan ibu-ibu atau orang tua bilang, "Oh, anak saya cuma nonton program yang bagus kok," gitu. Benar-benar nggak ada unsur pornografinya, betul. Iklannya 1 detik saja kita melihat pornografi, mereka bisnis pornografi itu udah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi kita harus sadar banget kita di era sexpectation, ya. Targetnya anak-anak ini menjadi the future market of pornography business. Jadi apa yang mereka ingin ciptakan mental model porno. Di otak anak-anak dan di otak generasi muda siapa saja yang menyukai pornografi tadi yang kayak ayah-ayah dilihat sama anaknya di kamar lihat yang pornografi. Itu yang mukul istrinya kemarin yang di Bogor. Tanjung Priok apa ya? Di Kabupaten Bogor ada juga. Iya, kabupaten itu yang dia pukul, dia ternyata otaknya udah rusak karena narkoba, rusak karena pornografi, double rusaknya. Jadi the future market ya menciptakan mental model porno supaya apa? Anak-anak menderita visual crack cocaine. Yaitu kokain, narkoba lewat mata. Kerusakannya persis narkoba pornografi itu. Kita begini ya Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali saya berteriak tahun 2002. 2006 kami udah mendatangkan ahli dari Amerika. Ya, Ibu Agung Gumelar. Itu mengundang semua perwakilan kantor pemberdayaan perempuan. 2008 kita mendatangkan ahli yang lain. Yaitu yang melakukan penelitian tentang kerusakan otak di Amerika. 2017 kita orang Indonesia dengan dana pemberdayaan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu telah melakukan penelitian kita sendiri menggunakan MRI dengan sampel 30, 15 anak adiksi pornografi, 15 anak tidak adiksi pornografi. Kita mau lihat perbandingannya ke bagaimana. Lalu kita ambil lagi sampel dengan dana kami sendiri 1.000 orang. Kita punya datanya kalau dibutuhkan. Tapi kita menemukan bahwa gitu loh, memang yang ditargetkan anak-anak ini tadi yang mengalami adiksi pornografi. Jadi ada 15 anak laki dan perempuan adiksi pornografi, dari 15 anak laki dan perempuan usia 12-16 tahun. Ini termuda di dunia karena di tempat negara lain tidak boleh di bawah 18 ya. Itu yang tidak adiksi pornografi. Adiksi dan tidak adiksi pornografi. Nah, Bu Eli, kalau saat ini sudah terlanjur Bu, ini nasi sudah menjadi bubur. Iya. Otak anaknya sudah rusak. Apakah sistem peradilan anak ini bisa betul-betul membina dan mereka tidak kembali lagi melakukan tindakan yang amoral efek tersebut? jerah, Bu. Dari aspek hukum nanti kita akan berat gali. sekali. Dijawabnya nanti boleh, Bu? Kita belum Sesaat harus lagi. Kami jeda akan dulu. kembali untuk Anda.